bertegar rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan, membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Adapun cara pelaksanaannya, yang pertama itu tiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran. Tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan. Silakan tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Yang kedua itu mendengarkan dengan baik bila peserta lain sudah berbicara. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Selanjutnya itu adalah azas-azas kegiatan bimbingan kelompok. Adapun azas-azas bimbingan kelompok, yang pertama itu azas keterbukaan, di mana anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu atau ragu-ragu. Yang kedua, azas kesukarelaan, diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain ataupun oleh BK. Yang ketiga adalah azas kenormatifan. Di sini semua yang dibicarakan dan yang akan dilakukan dalam kegiatan kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan kelompok harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah azas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua harus berjanji untuk merahasiakannya. Agar kegiatan belajar kita lebih menyenangkan, ada baiknya kita melakukan games pengakraban. Harapkan buat teman-teman seperti ini. Jadi games yang akan saya bawakan ini dengan nama buah kesukaan dan apa alasannya. Contohnya, saya Widya, buah kesukaan saya plum karena buah plum itu mengandung vitamin C dan manis. Games tersebut akan kita lakukan dimulai dari Ada. Saya suka buah durian karena enak. Saya suka buah jeruk karena manis. Saya suka buah pir karena kalori sehat. Saya suka buah pepaya karena sehat. Saya dari Indonesia, saya suka salad karena saya suka. Jadi gimana? Kamu suka? Buah apa lagi? Makan. Cepat loh. Saya dari Payung, saya suka buah salad karena buahnya manis. Saya berdua saya suka buah mangga karena saya suka. Terima kasih kepada teman-teman. Kegiatan bimbingan kelompok kita lanjutkan. Silakan duduk lagi. Topik kita hari ini adalah membahas tentang topik etika di dalam perkuliahan. Setelah saya amati, sepertinya Setelah saya amati, sepertinya semua teman-teman kita sudah siap dan suasananya juga sudah kondusif. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita membahas topik kita hari ini adalah etika dalam perkuliahan. Maaf. Jadi menurut teman-teman, mengapa sih pentingnya membahas
Baik, kita lanjutkan. Apa sih faktor kurangnya etika dalam perkuliahan? Baik, Arya. Bella. Baik, Bella. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab bagi mahasiswa sebagai mahasiswa. Terima kasih, Mas Bella. Jadi benar mereka Ibu Bella. Kurangnya kesadaran diri dan tanggung jawab. Terima kasih Bella. Terima kasih, Bu Bella. Jadi benar mereka. Bella. Mahasiswa merasa mereka sudah
bentar. Terima kasih ya Kak. Bisa pakai? Pokoknya sama begitu. Oke, besok ya. Duduk. Wah, apa? Duduk ini. Masuk terus gitu. Berarti mana yang Aku bener kau kasian loh. Tahu nggak? Dari tadi gini loh dia lupa begini. Oh. Coba selesai. Enggak. Nah, ada ya? Jadi PK yang saya ambil adalah saya yang berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata ada kebetulan teman-teman pada dosen dan ya terima kasih Kak. Kalau yang lain, Jadi beberapa PK. Depannya saya akan lebih disiplin dalam perkuliahan, tidak terlambat, dan mengumpul terus. Terima kasih PK. alhamdulillah. Dan kita sudah sampai ke ya sama-sama. Nah, dan apa sih tanggung jawab yang akan kita lakukan dalam setelah membahas topik tersebut? Izin berkata PK. Silakan Bella. Tanggung jawab saya adalah menjaga sikap, menghormati dan teman. Terima kasih PK. Akan ada yang lain? Izin berkata PK. Silakan Zaira. Tanggung jawab saya adalah menjaga nama baik diri sendiri dan institusi, menghormati dosen serta teman. Terima kasih PK. Baik, kita tadi selesai. Apa sih kesan yang mau disampaikan sebagai pembuat? Setelah kita bahas Baik, kegiatan bimbingan kelompok telah selesai. Apa sih kesan yang kalian dapat setelah kita melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Semoga PK Baik, ada ya. saya akan lebih mengerti dan berhati-hati mana saya akan bertindak dan saya akan berbuat. Terima kasih ya. Kalau yang lain? Ada. Terima kasih. Baik, kegiatan bimbingan kelompok kita sudah berakhir. Nah, di mana kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok kita untuk berikutnya? Izin pertama PK. Silakan ya. Menurut saya PK setelah kita melakukan kegiatan ini kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, PK selanjutnya di hari Selasa pada jam 2